Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Hari ini kamu akan keluar kelas untuk bermain bola bersama guru olahragamu. Kalian akan bermain ayo tangkap bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo ikuti petunjuknya. Bacalah aturan permainan berikut. Ayo tangkap bola. Perlengkapan bola besar. Aturan bermain 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan B. 2. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. 3. Anggota kelompok A paling depan memegang bola. Begitu juga dengan kelompok B. 4. Masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. 5. Bola kemudian diberikan kepada anggota kedua, dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan. 6. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. 7. Barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu bersama gurumu. Perhatikan arahan dari gurumu tentang teknik melempar dan menangkap bola dengan baik, khususnya teknik melempar bola dengan melambung. Setelah kamu melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru dan temanmu, bacalah lagi cara bermainnya, dan diskusikanlah teknik gerakan dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikanlah hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik? Saya dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik. Hal ini dikarenakan guru kami membimbing melakukan teknik dasar melempar dan menangkap bola dengan sungguh-sungguh dan bijaksana. Bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu? Apakah mereka dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Teman-teman saya dalam satu kelompok rata-rata dapat melempar dan menangkap bola dengan baik. Karena selain diajari oleh guru kami dengan sabar, kami juga saling bantu satu sama lain untuk belajar melempar dan menangkap bola. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam melempar dan menangkap bola? Rencana saya untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola adalah dengan cara saya akan berlatih dengan giat. Tidak hanya pada saat di sekolah, saya akan coba berlatih saat di rumah. Apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Jika diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan yang akan saya lakukan adalah pada teknik melempar bola, khususnya teknik melempar bola lambung, karena tingkat akurasi dan power yang saya berikan masih belum maksimal. Sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Apakah hasil diskusi mereka memiliki persamaan dengan hasil diskusi kelompokmu? Mungkin saja ada ya. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik.
Ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Kincir angin dari kertas. Alat dan bahan: lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin, atau paku payung. Langkah-langkah pembuatan: ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum, pastikan baling-baling bisa berputar. Kincir angin dari plastik. Alat dan bahan: botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatan: gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus, dan kincir siap digunakan. Tambahan: potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu: 1. Berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. 2. Minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. 3. Lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. 4. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Laporkan hal sekecil apapun yang membahayakan kepada guru. Bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. A. Persamaan kedua kincir adalah: kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. B. Perbedaan kedua kincir: kincir air digerakkan oleh air, kincir angin digerakkan oleh angin. Amatilah proses kerja kincir. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kincir angin. Proses kerjanya adalah saat kincir angin tertiup oleh angin, maka baling-baling akan berputar pada porosnya. Semakin kencang angin bertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. Kincir air. Proses kerjanya adalah saat air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar semakin kuat juga. Kamu dapat memasang kincir yang telah kamu buat di halaman sekolah. Kapan kincirmu berputar? Kincir angin akan berputar saat baling-balingnya tertiup angin. Semakin kuat angin berhembus, maka kincir angin akan semakin kuat berputar. Kincir air akan berputar saat kincirnya dialiri oleh air yang mengalir. Semakin kuat air mengalir, maka kincir air akan semakin kuat berputarnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kapan dan bagaimana kincirmu berputar. Tuliskan laporan dan hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: uji energi angin. Tujuan percobaan untuk membuktikan energi dapat menggerakkan arah kincir angin. Alat-alat: lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin, atau paku payung. Langkah kerja: ambil kertas lalu buatlah gambar diagonal pada kertas. Buat gambar persegi kecil pada bagian tengah kertas. Potong garis diagonal sampai pada persegi kecil. Lipat masing-masing potongan dan disatukan ke titik tengah. Satukan dengan lem. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar.
Hasil percobaan, baling-baling kincir angin berputar ketika tertiup angin. Kesimpulan, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. 1. Apa sumber energi kincir angin? Angin. 2. Bagaimana kincir angin bisa berputar? Saat kincir angin tertiup oleh angin, maka baling-baling akan berputar pada porosnya. Semakin kencang angin bertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. 3. Apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Pembangkit listrik, pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, membantu penyaluran air dalam irigasi, sebagai hiasan, dan sebagai penggerak alat penumbuk padi atau jagung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.